Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalin nih, kami dari kelompok 1. Mau ngejelasin materi tentang koloid. Koloid itu apa sih? Kamu nggak tahu koloid? Yuk sama-sama kita simak video berikut ini. Kalian pernah kan minum susu? Coba perhatikan susu ini. Ada gumpalan kan? Berarti bukan larutan ya, sebab susu dikategorikan sebagai koloid. Susu ini tergolong campuran heterogen walau tampak homogen secara makroskopis. Sebab perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara mikroskopis. Dapat kita simpulkan bahwa koloid merupakan suatu campuran yang sukar berdifusi atau berpindah melewati selaput tipis atau membran. Dan secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa koloid tersusun atas dua bagian, yaitu zat terdispersi dan zat medium pendispersi. Di bab sebelumnya, teman-teman tentunya sudah mempelajari jenis-jenis campuran yang dibagi menjadi campuran homogen dan heterogen. Nah, koloid ini merupakan campuran yang karakteristiknya berada di antara campuran homogen dan heterogen. Contoh koloid pada kehidupan sehari-hari adalah susu, santan, puding atau jeli, selai, mentega, dan mayones. Teman-teman, kami melakukan eksperimen kecil-kecilan dengan menggunakan santan dan puding yang kami sediakan. Kami mengiris tipis puding tersebut dan meletakkannya di atas wadah yang transparan, dan kami menyenterinya dari bawah dan dapat dilihat ada partikel-partikel kecil yang ada di dalam puding tersebut. Dan setelah itu, kami menuangkan setetes santan di atas wadah transparan dan kami melakukan hal yang sama dengan menyenteri santan tersebut dan dapat dilihat ada partikel-partikel kecil di dalam santan tersebut. Jika kita melihat santan dengan mikroskop ultra, dapat kita amati partikel minyak yang tersebar di dalam air loh. Santan tersusun oleh dua fase. Salah satu fasenya yaitu air yang bersifat kontinu atau saling berhubungan. Sedangkan fase yang satu lagi adalah minyak yang bersifat diskontinu atau terputus-putus. Selanjutnya, fase kontinu disebut sebagai medium pendispersi, sedangkan fase diskontinu adalah fase terdispersi atau bisa disebut dengan zat terdispersi. Berikut adalah perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Sifat campuran larutan adalah homogen, tak dapat dibedakan. Sifat campuran koloid secara makroskopis homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Sifat campuran dari suspensi adalah heterogen, yaitu dapat dibedakan. Fase dari larutan yaitu satu fasa, fase dari koloid dua fasa, dan fase dari suspensi juga dua fasa. Ukuran partikel dari larutan yaitu semua partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer. Ukuran partikel dari koloid berdimensi antara 1 sampai 100 nanometer dan suspensi salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Metode pemisah larutan tidak dapat disaring. Metode pemisah koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra, dan metode penyaring suspensi dapat disaring. Teman-teman, berikut adalah contoh dari larutan, koloid, dan suspensi. Contoh dari larutan yaitu larutan air gula dan larutan air garam. Contoh dari koloid, puding atau jeli dan santan. Dan contoh dari suspensi adalah air kopi dan campuran air dengan pasir. Lalu apa saja jenis-jenis koloid? Yuk simak penjelasan berikut ini. Koloid terbagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan fase terdispersinya dan medium pendispersinya dan tingkat kestabilannya. Kategori yang pertama berdasarkan fase terdispersinya dan medium pendispersinya dapat dibedakan menjadi 8 jenis. Dan inilah 8 jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersinya dan medium pendispersinya. Jenis yang pertama yaitu koloid yang fase terdispersinya maupun medium dispersinya berupa zat padat yang disebut dengan sel padat. Contohnya adalah paduan logam atau alloy, misalnya
paduan logam yang terbuat dari campuran antara besi dan tembaga, di mana keduanya sama-sama berupa padatan. Contoh lainnya adalah gelas berwarna dan intan. Yang kedua, sol, di mana koloid jenis sol ini fase terdispersinya adalah padat dan medium dispersinya adalah cair. Contohnya adalah tinta dan cat. Nah, teman-teman bisa mengamati ketika tinta kita biarkan dalam wadah yang terbuka. Lama-kelamaan, tinta akan kering dan terdapat endapan atau padatan di bagian bawah wadahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tinta fase terdispersinya adalah padat dan medium dispersinya adalah cair. Yang ketiga adalah aerosol padat, yang fase terdispersinya adalah padat dan medium dispersinya berupa gas. Contoh aerosol padat yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah asap dan debu. Nah, pada asap dan debu ini terdapat partikel-partikel padatan yang terdispersi dalam udara yang berupa gas. Yang keempat yaitu emulsi padat, yang merupakan koloid dengan fase terdispersinya cair dan medium dispersinya adalah padatan. Contohnya adalah mutiara dan keju. Jenis koloid yang kelima adalah emulsi, di mana fase terdispersinya dan medium dispersinya sama-sama cair. Contoh emulsi adalah santan yang terbuat dari campuran antara sari kelapa dan air, di mana keduanya sama-sama cairan. Contoh lain dari emulsi adalah susu dan minyak ikan. Berikutnya adalah aerosol cair, yang fase terdispersinya adalah cair dan medium dispersinya berupa gas. Contoh aerosol cair yang mungkin kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah hairspray atau semprot rambut. Nah, teman-teman bisa mengamati bahwa sentral rambut ini merupakan suatu cairan yang terdispersi dalam udara yang berupa gas. Kemudian contoh lain dari aerosol cair yaitu awan dan kabut. Jenis koloid berikutnya adalah buih padat, di mana fase terdispersinya adalah gas dan medium dispersinya padat. Pada contoh buih padat adalah batu apung. Bisa dipahami ya bahwa pada batu apung terdapat udara atau gas yang terdispersi dalam batu apung. Contoh lain dari buih padat ini adalah busa. Jenis koloid yang terakhir adalah busa atau buih, di mana fase terdispersinya adalah gas dan medium dispersinya adalah cair. Nah, contoh busa atau buih adalah busa sabun. Terlihat jelas ya bahwa pada busa sabun terdapat udara atau gas yang terdispersi. Contoh lain dari busa adalah krim kocok. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem koloid dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari karena sistem koloid mencakup semua materi, baik itu di alam maupun yang telah dikembangkan oleh manusia. Kategori kedua berdasarkan tingkat kestabilannya. Berdasarkan tingkat kestabilannya, koloid dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang mempunyai gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dan medium pendispersi. Contohnya seperti sabun, deterjen, agar-agar, dan gelatin. Pada umumnya, koloid liofil lebih kental dan lebih stabil dibandingkan koloid liofob. Sedangkan koloid liofob adalah koloid yang gaya tarik-menariknya antara zat pendispersi dan medium pendispersinya tidak ada atau sangat lemah. Koloid liofob akan stabil apabila mengadsorpsikan suatu ion, contohnya sol belerang, sol sulfida, dan sol-sol logam lainnya. Selanjutnya, berikut ini adalah perbedaan antara koloid liofil dan liofol. Yang pertama, koloid liofil relatif stabil dan mudah dibuat, misalnya dengan cara perlarutan, sehingga bersifat sukar diendapkan. Sedangkan koloid liofob umumnya kurang stabil dan mudah diendapkan. Nah, dalam hal ini waktu yang diperlukan untuk mengendap sangat beragam, bergantung pada kemampuan mengumpul koloid. Berikutnya, koloid liofil umumnya memiliki kekentalan yang tinggi, sedangkan koloid liofob memiliki kekentalan yang rendah. Kemudian, apabila mengalami dehidrasi atau kehilangan kandungan air, koloid liofil akan bersifat reversibel, yang artinya dengan menambahkan medium pendispersinya, koloid liofil dapat terbentuk kembali.
Sedangkan untuk koloid liafob bersifat tidak balik atau irreversibel. Dalam hal ini, jika koloid liafob mengalami dehidrasi atau kehilangan air, koloid tersebut tidak dapat kembali ke keadaan semula walaupun kita menambahkan air. Selanjutnya, koloid liofil tidak akan menggumpal pada saat penambahan sedikit elektrolit. Namun sebaliknya, koloid liafob akan menggumpal pada saat penambahan sedikit elektrolit. Perbedaan berikutnya adalah koloid liofil kurang menunjukkan efek tindal, sedangkan koloid liafob menunjukkan efek tindal yang jelas. Itulah perbedaan koloid liofil dan liafob ya teman-teman. Selanjutnya, yuk kita bahas sifat-sifat koloid. Dan inilah sifat-sifat dari koloid. Yang pertama ada gerak Brown, absorpsi, koagulasi koloid, dialisis, elektroforesis, koloid liofil dan liafob, dan yang terakhir ada koloid pelindung. Teman-teman, koloid juga ada manfaatnya loh. Manfaat yang pertama, koloid bisa digunakan dalam industri kosmetik untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, dan deodoran. Manfaat yang kedua, dalam industri tekstil, koloid bisa dimanfaatkan dalam bentuk shawl untuk membuat warna pakaian. Yang ketiga, dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam bentuk shawl untuk membuat obat-obatan. Manfaat selanjutnya dalam industri sabun, koloid dihasilkan dalam bentuk emulsi, contohnya sabun dan deterjen. Manfaat yang kelima, dalam industri makanan, koloid bisa ditemukan dalam kecap, saus, susu, mayones, dan mentega. Manfaat yang keenam, elektroforesis bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Dan itulah sebagian manfaat dari koloid. Oh, jadi gitu materi tentang koloid. Makasih ya teman-teman sudah menjelaskan. Kamu udah ngerti, Fit? Sudah. Dan itulah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Kita kasih remix dulu. Introduce ourselves. Anggi nomor absen 4, David nomor absen 9, Dia nomor absen 10, Nendi nomor absen 20, Salsa nomor absen 23, Salsa nomor absen 29. Thank you. Bye.